Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Latif, mahasiswa program studi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karsasoda Garut. Di sini saya bersama teman saya Arif Ruslan sebagai pasien akan melakukan simulasi bagaimana cara melakukan tindakan mengontrol marah pada pasien dengan resiko perilaku kekerasan. Perlu teman-teman ketahui, resiko perilaku kekerasan merupakan suatu rentan di mana seseorang individu melakukan sesuatu yang bisa membahayakan diri sendiri, keluarga, maupun lingkungannya. Dalam pelaksanaan SPTK pada pasien dengan resiko perilaku kekerasan, setidaknya ada 4 tahap yang harus kita lalui. Pertama, prainteraksi, kedua, tahap orientasi, ketiga, tahap kerja, dan keempat, tahap terminasi. Dalam tahap prainteraksi, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu diri kita sebelum ke pasien. Seperti misalnya, menyiapkan peralatan dan juga menyiapkan strategi bagaimana cara melakukan tindakan yang akan kita lakukan. Saya Dika Latif sebagai perawat, ideal diri saya mampu mengerjakan hal ini. Norma dan nilai saya seorang muslim, kekuatan saya bisa berinteraksi dengan baik kepada pasien. Perasaan saya saat ini saya siap melaksanakan hal ini. Antisipasi saya akan mengevaluasi dan juga memperbaikinya. Tempat pelaksanaan di Bangsal, waktu jam 9 pagi. Topik kali ini terkait SP1 pada pasien RPK. Tujuannya untuk mengatasi masalah resiko perilaku kekerasan pada pasien RPK dengan cara latihan fisik 1 dan 2. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dika. Kebetulan saya perawat yang berdinas di rumah sakit ini selama 2 minggu ke depan, Pak. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa, Pak? Arif Ruslan. Bapak Arif Ruslan. Bapak senang dipanggil apa, Pak? Arif Arif, Bapak Arif. Gimana makannya, Pak? teratur Sudah makan. Sekarang sudah makan? Sudah. Semalam gimana tidurnya, nyenyak, Pak? Senyak. Perasaan Bapak saat ini sekarang gimana, Pak? Saat ini saya merasa kesal, marah. Kesal sama marah. Terus Pak, kalau misalkan Bapak kesal sama marah, Bapak suka ngapain aja, Pak, kalau misalkan Bapak marah? Suka lempar-lempar barang sama marahin orang. Lempar-lempar barang sama marahin orang. Kayak gitu, Pak. Gimana, Pak, kalau misalkan saya ajarkan Bapak untuk mengontrol emosi Bapak ke yang lebih positif? Tadi kan Bapak kalau marah suka marahin orang, terus suka mencahin barang-barang. Gimana kalau misalkan saya sekarang ajarkan Bapak untuk melampiaskan emosi Bapak secara lebih positif? Nanti waktunya sekitar 10 sampai 15 menit, Pak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Kalau begitu, tempatnya mau di sini atau mau di luar, Pak? Sini aja. Di sini aja. Ya, baik, Pak. Bapak kalau boleh tahu kira-kira penyebab Bapak marah apa ya, Pak? Ada tetangga saya yang saya tidak sukai, dan kalau ada yang pegang tanaman kesayangan saya suka marah. Jadi kalau misalkan ada tetangga Bapak yang pegang tanaman yang Bapak kesayangan Bapak dipegang sama orang lain, Bapak suka marah. Seperti itu. Nah, tadi kan karena Bapak, kalau Bapak misalkan marah, Bapak suka marah-marahin orang lain, terus juga lempar barang-barang, seperti itu. Nah, menurut Bapak sendiri, hal tersebut bagus tidak, Pak? Tidak. Nah, kalau tidak, Pak, sekarang saya akan mengajarkan Bapak bagaimana cara mengontrol marah dengan cara relaksasi napas dalam dan juga pukul bantal, Pak. Nah, untuk yang pertama, Pak, untuk relaksasi napas dalam, nanti kalau misalkan Bapak marah, Bapak tinggal pegang perut Bapak seperti ini, Pak. Boleh ikuti saya, Pak? Pegang perut saya seperti ini, terus Bapak tarik napas dalam-dalam lewat hidung, terus keluarkan lewat mulut dengan cara berdesis, Pak. Tarik napas, keluarkan lewat mulut dengan cara berdesis, Pak. Silakan, Pak, boleh dicoba, Pak, sama Bapak sendiri. Tarik napas, keluarkan, tarik napas, keluarkan. Nah, seperti itu, Pak. Jadi Bapak paham ya untuk cara yang pertama dengan cara relaksasi napas dalam. Nanti kalau misalkan Bapak marah, Bapak tinggal lakukan apa yang saya ajarkan barusan. Nah, terus Pak, yang kedua, kalau misalkan Bapak masih merasa marah, emosi Bapak belum tersalurkan, Bapak bisa melampiaskannya dengan
memukul bantal Pak. Sekarang saya sudah menyiapkan bantal Pak. Nanti Bapak kalau misalkan marah, Bapak tinggal pukul saja bantal ini Pak. Contohnya nih, kalau Bapak misalkan masih marah, masih kesal sama orang lain, Bapak tinggal lampiaskan saja amarah Bapak ke bantal ini, pukul saja Pak. Saya kesal, saya kesal, saya kesal. Seperti itu Pak. Iya. Bapak boleh mencobanya Pak? Boleh, Pak. Ya, sok silakan Pak. Saya kesal, saya kesal, saya kesal, saya kesal. Nah, seperti itu Pak. Jadi Bapak nanti kalau misalkan Bapak marah, emosi Bapak memuncak, Bapak jangan melampiaskannya kepada orang lain dengan cara marah-marah, lempar barang, tapi Bapak usahakan untuk bisa mengontrol marah dengan cara yang sudah saya ajarkan tadi, dengan cara relaksasi napas dalam, tarik napas, buangkan melalui mulut dengan cara berdesis. Lakukan selama 3-5 kali. Terus yang kedua, kalau misalkan Bapak masih merasa kesal dan marah, Bapak silahkan lampiaskan dengan cara memukul bantal. Saya kesal, saya kesal, saya kesal. Nah, seperti itu. Jadi emosi Bapak yang dikeluarkan, Bapak menyalurkannya secara positif. Tidak lagi seperti yang dulu-dulu, yang membahayakan orang lain, bahkan bagi Bapak diri sendiri. Seperti itu Pak. Alhamdulillah sekarang Bapak sudah bisa melakukan hal tersebut, bisa melakukan relaksasi napas dalam dan juga pukul bantal ketika Bapak sedang emosi. Seperti itu Pak. Bapak gimana perasaannya setelah saya ajarkan relaksasi napas dalam yang juga pukul bantal? Rasanya sekarang sudah agak tenang. Sudah tenang. Untuk emosinya Pak, apakah masih tinggi seperti yang tadi atau sudah menurun Pak? Sudah ada agak menurun kalau sekarang. Alhamdulillah ya Pak. Kalau boleh Pak, Bapak bisa tunjukkan kepada saya Pak yang sudah saya ajarkan tadi, relaksasi napas dalam dan juga pukul bantal Pak. Ya, boleh. Silakan Pak. Gimana caranya Pak? Yang pertama, Relaksasi napas dalam. ya silakan Pak. Ya baik Pak. Terus yang kedua apa Pak? Yang kedua, pukul bantal. Pukul bantal. Bapak baru mencobanya Pak, gimana Pak? Saya kesal, saya kesal, saya kesal, saya kesal. Nah baik, alhamdulillah Pak ya. Bapak sekarang sudah memahami bagaimana cara mengontrol amarah dengan hal yang lebih positif lagi Pak. Nah nanti kalau misalkan Bapak marah, kalau misalkan Bapak kesal, Bapak jangan lampiaskan kepada hal yang negatif. Jangan seperti yang dulu-dulu, Bapak sering marahin orang lain, Bapak sering pukul orang lain, lempar barang orang. Nah, diusahakan Bapak jangan seperti itu ya Pak. Lakukan saja apa yang telah saya lakukan, seperti itu Pak. Mungkin Pak untuk pertemuan kali ini saya cukupkan karena waktu juga sudah habis. Tadi kan kotak-kotak ini 10 menit. Mungkin untuk selanjutnya, di pertemuan selanjutnya saya akan mengajarkan Bapak teknik-teknik lain untuk mengontrol emosi. Nanti saya akan ajarkan kepada Bapak. Kalau begitu Pak, saya pergi dahulu ke ruang perawat untuk mengerjakan tugas-tugas yang lain. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Pak? Tidak. Tidak, baik Pak. Kalau tidak ada, saya pergi dulu ke ruang perawat Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Evaluasi kegiatan alhamdulillah berjalan dengan baik dan juga pasien kooperatif dengan kegiatan tersebut.